Selamat datang di pertemuan fisika statistik yang di bagian kedua. Jadi di sini kita mengubah textbooknya sekarang menggunakan Schroeder. Nah, di sini kita akan membahas 4 topik dan 1, 2, 3 topik tentu sudah pernah kita bahas, tapi ini akan didetailkan kembali. Dan topik keempat adalah statistika Boltzmann. Nah, mari kita bahas topik yang pertama, yaitu energi. Nah, di dalam energi ini kita pertama kali membahas sesuatu yang menjadi dasar perhitungan energi satu partikel, yaitu suhu. Nah, sebenarnya definisi suhu ini apa sih? Atau apa yang dimaksud dengan suhu? Kalau biasanya di kehidupan sehari-hari kita bilang ini panas, ini dingin, tapi tentu itu bukan ukuran yang akurat. Nah, ukuran yang akurat adalah menggunakan termometer, berbagai jenis termometer ya. Nah, apakah dengan demikian suhu itu adalah sesuatu yang diukur oleh termometer? Nah, ini adalah satu definisi operasional. Dan apa mungkin suhu itu adalah sesuatu yang sama setelah dua objek melakukan kontak dalam waktu yang lama? Jadi kalau dua jenis zat, cairan misalnya dicampur, yang satu panas, yang satu dingin, kemudian dicampur, ya keduanya tentu akan memiliki suhu yang sama. Nah, apakah definisi operasional ini cukup? Nah, di dalam pembahasan kita akan mulai definisikan suhu dengan lebih akurat, yaitu suhu adalah ukuran tendensi satu benda atau kecenderungan ya satu benda yang secara spontan melepaskan energi ke sekitarnya. Ketika dua objek misalnya bersentuhan secara termal, maka yang melepaskan energi tentu objek yang suhunya lebih tinggi. Nah, ini sudah menjadi logika atau yang kita temui di sehari-hari. Pasti yang panas itu nanti yang turun suhunya, yang dingin naik suhunya, sehingga keduanya akan sama. Nah, suhu sendiri ada hubungannya dengan tekanan. Jadi kalau kita ukur tekanan dengan suhu, kemudian kita plot dalam satu grafik, maka ternyata tekanan semakin rendah tekanannya, jadi tekanannya dikurangi, suhunya juga semakin turun, terus turun, sehingga dalam grafik ini kita lihat sampai mencapai di satu titik temu, dan inilah suhu yang paling minimum. Nah, skala suhu seperti ini kita definisikan dengan skala suhu Kelvin sebenarnya. Jadi kalau dalam Kelvin tidak ada minus, kalau dalam Celsius ada minus. Nah, karena hubungannya dengan tekanan, maka kita juga mengetahui ada definisi untuk satu gas ideal, yaitu hubungan antara PV dengan nRT. Nah, N di sini adalah mol atau jumlah mol dari zat tersebut. R adalah tetapan gas yang nilainya tertentu 8,31 Joule per mol Kelvin, dan T adalah suhu. Jadi suhu mempunyai hubungan yang linier dengan tekanan dan volume. Nah, tekanan dan volume sendiri adalah dua besaran ya. Nah, bentuk rumus lain dari persamaan gas ideal ini adalah PV/NKT. Jadi kita bisa menggunakan konstanta Boltzmann K jika kita mengubah N kecil, yaitu jumlah mol, menjadi jumlah partikel, yaitu dikalikan dengan jumlah bilangan Avogadro atau Na. Nah, dengan demikian kita melihat di sini hubungan suhu dengan tekanan dan volume. Nah, sebenarnya bagaimana sih secara mikroskopik? Jadi kalau tadi kita bahas secara makroskopik ya, sebuah sistem termodinamika biasa, gas ideal, suhu berhubungan dengan tekanan dan volume. Sekarang kita bahas dari sisi molekulnya. Nah, di dalam satu tabung yang ada piston, kalian lihat gambarnya di sebelah kanan ini, setiap molekul gas atau partikel ya, karena kita modelkan molekul ini sebagai sebuah partikel sehingga terlihat di gambar ini hanya sebuah titik, itu akan mengalami tumbukan bolak-balik kepada dinding gas. Jadi dia akan menumbuk dinding belakang, dinding samping, depan pistonnya, dan tumbukan itulah yang menyebabkan gas yang ada di dalam volume tersebut memiliki tekanan. Jadi kita nggak bisa membuat volumenya nol. Kalau kita tekan terus pasti kita butuh gaya. Nah, gaya ini didefinisikan melalui persamaan PF per A di sini. Jadi gaya itu adalah tekanan yang diberikan per luasan. Nah, sementara luasannya adalah luasan dari piston ini ya. Kemudian gaya pada piston ini bisa juga plus, bisa juga negatif. Jadi sama aja.
karena di sini bisa arahnya positif atau arahnya negatif. Nah, di sini kita menurunkannya melalui turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatan terhadap waktu dikalikan A, di sini adalah gaya, dan kecepatan sendiri ini yang dimaksud adalah kecepatan dari partikelnya. Nah, di sini ada delta dan juga ada garis rata-rata. Delta artinya selisih ya antara kecepatan sebelum dan kecepatan sesudah perubahannya. Rata-rata berarti dirata-ratakan terhadap semua molekul. Nah, sementara itu delta T sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak bolak-balik. Jadi satu kali ke belakang, kemudian satu dipantulkan, satu kali lagi ke depan. Ini adalah 2L dibagi kecepatan molekul tersebut. Jadi delta T sama dengan 2L per Vx. Nah, kalau dihitung Vx itu adalah Vx awal, delta Vx itu adalah Vx awal dan Vx akhir. Jadi Vx akhir dikurangi Vx awal, selisihnya berapa? Dan karena kita tahu di sini keduanya kekal dari sisi momentum, artinya tidak ada perubahan kecepatan kecuali dari arahnya saja, maka di sini muncul minus 2 Vx. Nah, tekanan sendiri kalau dimasukkan persamaan tadi, jadi delta Vx dimasukkan, delta T dimasukkan, kita punya rumusan tekanan yang dihitung dari nilai kecepatan, yaitu mvx kuadrat dibagi volume. Nah, dari sini kita punya definisi bahwa tekanan dikalikan volume, akhirnya adalah mvx kuadrat. Dan tentu kalau banyak partikel berarti ada mv1x kuadrat, mv2x kuadrat, mv3x kuadrat, atau kalau Vx-nya rata-rata berarti Vx rata-rata, Vx kuadrat yang dirata-ratakan, ini ada bar, dan di sini ada M. Nah, di sini adalah masanya. Oke, jadi kita lihat di sini PV mvx kuadrat dan juga di sini ada n besar yaitu jumlah molekul yang terkandung di dalam gas itu tadi karena di total ya semuanya. Jadi hubungannya adalah suatu tekanan volume itu dihasilkan dari gerak partikel. Jadi kalau ditanya tekanan itu berasal dari mana, ya itu berasal dari adanya gerakan satu partikel. Kemudian kok ada volumenya ya karena partikelnya terus menumbuk di dalam ruang gas tersebut sehingga membentuk satu volume. Jadi pistonnya nggak bisa ditekan sampai volumenya 0 ya. Nah, bandingkan rumusan ini dengan PV-NKT, jadi persamaan gas ideal tadi. Dapat kita lihat bahwa N-nya bisa dicoret, N-nya juga bisa dicoret, sehingga ketemu rumusan di bawah ini, yaitu energi kinetik, ini tinggal dikalikan setengah ya, mvx kuadrat sama dengan setengah KT. Nah, lantas hubungannya apa? Kita bisa menghitung dari rumusan yang sederhana ini, energi kinetik sistem tersebut hanya dengan mengetahui suhunya berapa. Jadi itu poin pentingnya di sini ya. Dan persamaan seperti ini dikenal dengan persamaan atau teorema ekipartisi ya. Kenapa ekipartisi? Karena di sini kita dapat menghitung rata-rata energi kinetik satu sistem gas ini dengan menjumlahkan kalau dia geraknya ke sumbu X tadi setengah KT ke sumbu Y setengah KT ke sumbu Z setengah KT sehingga totalnya adalah 3/2 KT. Nah, kalau ingin dihitung VRMS-nya tentu dikuadratkan ditarik akar sehingga ketemu nilai akar 3 KT per M. Nah, ini teorema yang sangat unik. Jadi dan namanya teorema, dia diajukan kemudian dia diuji habis itu ya. Dan ini memang terbukti benar seperti ini. Jadi kita dapat dengan mudah menghitung energi kinetik dalam satu sistem gas hanya dengan mengetahui suhunya berapa. Ini pendekatannya. Nah, ekipartisi energi ini berlaku tidak hanya untuk energi translasi kinetik setengah mvx, setengah mvy, setengah mvz kuadrat ya, tapi juga untuk energi rotasi setengah I omega x kuadrat dan omega y kuadrat di dua bidang di sini, dan juga energi potensial pegas ini setengah ksx kuadrat. Dan tentu kalau 3 dimensi kan ada setengah ksy kuadrat dan z kuadrat. Nah, semuanya ini bentuknya adalah setengah. Sehingga dapat diambil satu kesimpulan bahwa satu energi yang terdapat suku setengah di depannya
ini akan menyumbangkan besarnya energi mereka ke sistem ini, energi dalam sebesar setengah KT masing-masing. Jadi setengah mv/x kuadrat menyumbangkan setengah KT. Setengah mv kuadrat menyumbangkan setengah KT. Dan ini setiap 1 derajat kebebasan ya. Jadi 1 derajat kebebasan disumbu X setengah mvx kuadrat. 1 derajat kebebasan disumbu Y setengah mv kuadrat. Dan seterusnya. Jadi kalau dihitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 derajat kebebasan dan masing-masing menyumbangkan setengah KT. Sehingga teorema ekipartisi kita untuk energi termal yang dimiliki oleh satu sistem adalah jumlah partikel di sistem tersebut, kemudian dikalikan fungsinya F, kemudian dikalikan setengah KT. Nah, F ini apa tadi? F di sini adalah jumlah derajat kebebasannya. Jadi fungsi dari derajat kebebasan. Ini ada perbedaan simbol ya di beberapa buku yang lain. Kalau di Stowe kita menggunakan N kecil, di sini kita menggunakan F kecil. Jadi tetap diingat ya, ini maksudnya Pak. Oke, nah sekarang kita ketika membahas suhu tidak lepas dari membahas kalor. Jadi kalor itu adalah bentuk energi yang sedang ditransfer. Jadi sebenarnya tidak ada kata definisi lain ya. Kalor itu ya tidak lain energi yang sedang ditransfer. Jadi kalau energinya diam di dalam satu benda itu namanya bukan kalor, itu energi dalam. Tetapi saat dia sedang ditransfer, berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain, maka kita sebut yang berpindah itu adalah kalor. Nah ini agak unik karena sejarahnya saja dulu orang-orang menggunakan istilah kalor sehingga waktu itu belum diketahui bahwa yang berpindah itu sebenarnya adalah energi, maka kita menggunakan istilah yang sama di sini kalor. Tapi kita tahu sekarang bahwa kalor itu ya tidak lain energi yang sedang ditransfer. Bukan panas yang sedang ditransfer ya, energi yang sedang ditransfer. Nah, usaha adalah jumlah energinya yang ditransfer masuk atau keluar sistem. Nah, usaha ini adalah biasanya usaha mekanik ya. Jadi kalau kita kenal di sini usaha itu disimbolkan dengan W, di gambar ini digambarkan sebagai piston yang didorong masuk ke dalam, berarti dilakukan usaha ke sistem. Kemudian ada kalor yang masuk ke dalam juga, ini energi ya dalam bentuk termal dan energinya berupa gelombang elektromagnetik ini, atau juga berupa konduksi, ini bagian bawah panas sehingga partikel yang ada di bagian bawah itu memantul dengan begitu cepat sehingga ini adalah termal geraknya, dan jumlah energi dalam adalah jumlahan kedua besaran ini. Nah, kita juga membahas di bukunya Stowe bahwa ada suku ketiga yaitu mu dN yang berkontribusi pada perubahan energi dalam. Kita sekarang masuk ke bagian kedua, entropi. Nah, ini bagian yang sangat unik. Kenapa? Karena di bagian sini kita akan memahami kenapa satu kalor, ingat kalau tadi bentuk energi, itu berpindah dari objek yang suhunya tinggi ke objek yang suhunya rendah. Ternyata jawabannya hanya karena peluangnya yang sangat besar. Jadi tidak ada satu alasan yang lain ya, tetapi hanya karena peluangnya yang sangat besar. Nah, kita sudah pernah membahas ini. Jadi ini nickel dime itu adalah koin ya. Nah, itu nama koin katakanlah begitu, dan masing-masing dilempar, maka kemungkinannya yang muncul adalah gambar atau angka kalau yang sebelumnya kita bahas. Kalau di simbol sini adalah head, kepala, jadi H ya, atau tail atau ekor jadi T di sini. Jadi H dan T ini hanya kemungkinan yang muncul saja. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah definisi dari microstate dan macrostate. Jadi yang namanya microstate itu apa, yang namanya macrostate itu apa. Nah, kalau di list semua kemungkinan yang mungkin muncul, ini nickel dime, ini jenis koin ya, bisa HHH, bisa HHT, kayak gitu dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan macrostate itu adalah kumpulan dari berbagai state ini, di mana dia memenuhi tergantung yang ingin ditanyakan ya. Kalau macrostate-nya 2H1T itu adalah yang dikurung ini. Kenapa 2H1T adalah yang dikurung ini? Karena ada 2H dan 1T yang ditanyakan. Jadi yang baris kedua di dalam kurung ini dalam kotak ya, ini juga 2H1T. Jadi ada macam-macam kemungkinan. Nah, macrostate-nya adalah ini.
yaitu 2H 1T. Nah, di dalam makrostate ini ada istilah lain yaitu multiplicity-nya 3. Ini artinya ada 3 konfigurasi yang mungkin, atau 3 keadaan yang mungkin, atau 3 microstate yang mungkin. Jadi ini microstate-nya ya. Microstate-nya adalah HHT. Nah, makanya di bawah ini dijelaskan yang dimaksud dengan microstate adalah rincian dari makrostate-nya atau TTT, HHT, dan seterusnya. Nah, perhitungannya juga sama kalau kita ingin menghitung peluang heat yang muncul di antara N3 gitu. Sama ini perhitungan yang kita gunakan sebelumnya. Dan bagian depan ini adalah multiplicity-nya. Jadi kalau kita menghubungkannya dengan Stowe, maka rumusan yang depan ini itu adalah multiplicity, dalam hal ini 3 untuk makrostate yang 2H1T. Nah, berarti 2 koin memenuhi, 1 koin tidak memenuhi gitu ya, kalau yang ditanya adalah heat. Nah, itu definisi di Stowe waktu itu. Nah, peluangnya bagaimana? Jadi satu makrostate itu punya peluang untuk terjadi. Kalian lihat di sini makrostate yang banyak anggotanya tentu yang dalam kotak ini ya. Kemudian yang 1H2T juga banyak anggotanya, maka peluangnya tentu lebih besar dibandingkan makrostate yang lain. Makrostate yang 3T hanya 1, makrostate yang 3H juga hanya 1 saja. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah makrostate di sistem tersebut. Nah, kita waktu itu menggunakan contoh koin, kita menggunakan contoh dadu, kita menggunakan contoh spin dari magnetik. Nah, sekarang coba kita terapkan di dalam satu padatan. Nah, padatan ini diberi nama model Einstein karena padatan ini terdiri dari kumpulan osilator harmonik yang identik. Jadi padatan Einstein itu adalah satu padatan bahan padat kristal yang atomnya itu bisa bergetar dengan osilator harmonik dan mereka identik satu sama lain. Itu maksudnya. Jadi ada kumpulan atom yang bergetar secara harmonik yaitu osilator harmonik dan identik satu sama lain. Kemudian energi dari atom tersebut juga terkuantisasi. Jadi energinya tidak kontinu tapi terkuantisasi. Artinya loncat-loncat ya. Nah, bayangkan di sebuah padatan misalnya ada N jumlah osilator. Nah, dalam contoh yang sederhana di tabel ini ada 3 osilator dan di 3 osilator ini masing-masing totalnya ya, bukan masing-masing, totalnya boleh memiliki beberapa energi. Misal kalau totalnya boleh memiliki 0 energi berarti hanya ada 0, 0, 0. Kalau boleh memiliki 1 energi berarti bisa dimiliki oleh osilator pertama, kedua, dan ketiga. Dan begitu seterusnya. Nah, jumlah unit energi yang boleh dimiliki oleh osilator ini disimbolkan dengan simbol Q. Jadi kalian lihat di sini ada simbol Q, maka ini maksudnya adalah jumlah energi atau unit energi. Nah, ingat karena energinya terkuantisasi berarti cuma bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu maksudnya perkalian dari H dikalikan frekuensi. Jadi kalau kalian mengikuti fisika modern, kuantisasi energi di dalam gelombang elektromagnetik ataupun osilator harmonik itu adalah perkalian dari HF. Nah, di sini Q-nya menunjukkan berapa kali dari HF. Jadi kalau 2 ini maksudnya 2 HF ya, kalau 3 maksudnya 3 HF. Nah, bagaimana kalau 3 nih, energinya boleh 3. Berarti dia bisa jadi mendistribusikan 3 ke salah satu osilator harmonik saja, yaitu osilator harmonik yang pertama, atau yang kedua saja, atau yang ketiga saja. Atau bisa jadi juga dibagi 2 di osilator harmonik yang pertama, 1 di osilator harmonik yang kedua, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan makrostate itu yang mana? Yang makrostate itu adalah kalau energinya 2, maka makrostate itu energi 2 gitu. Dan jumlah mikrostate-nya untuk energi 2 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk energi 3 ada 10 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lihat jumlah mikrostate dalam makrostate yang energinya 3 itu adalah 10. Sementara kalau makrostate energinya 2 adalah berapa tadi? 6. Jadi beda-beda ya jumlah mikrostate-nya. Tentu peluang terjadinya juga akan berbeda-beda. Nah, daripada menghitung satu persatu, di sini disediakan rumusnya.
Kalau unit energi adalah Q dan jumlah dari osilator harmoniknya adalah N, maka bisa dihitung jumlah microstate, ini omega ya, jumlah keadaan, jumlah microstate atau jumlah konfigurasi sama istilahnya untuk sistem yang seperti ini. Bagaimana kalau sistemnya tersebut berinteraksi satu sama lain? Nah, ini yang kita bahas juga di Stowaway ya. Dan dua sistem ini sekarang aplikasinya adalah bukan lagi gas, tapi ini padatan. Jadi padatan A dan padatan B. Kemudian macrostate itu adalah kombinasi dari kedua sistem. Ini gabungan ya berarti. Sementara jumlah osilator harmonik yang ada di padatan A itu ada 3 dan B juga sama ada 3. Nah, unit energi total yang diberikan ke sistem yang tertutup ini, yang dalam gambar ini itu adalah 6. Jadi kalau disusun tabelnya, kemungkinan yang terjadi itu adalah 0 misalnya di solid di padatan A tidak ada energi, berarti jumlah keadaannya atau jumlah microstate-nya hanya 1. Kenapa hanya 1? Di sini kan 0 hanya 1 nih. Kalau misalnya di padatan A ada 1 unit energi, maka jumlah microstate-nya ada 3. Nah, kita lihat di sini kan tadi ada 3, bisa 1, bisa 2, bisa osilator harmonik yang ketiga. Karena tadi ada 3 osilator harmonik. Dan begitu seterusnya. Kalau ada 2 unit energi, bisa jadi 6 konfigurasi atau 6 microstate. Nah, begitu juga dengan padatan yang B. Padatan yang B ini dibalik ya, perkaliannya dari 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Jadi kalau dipasangkan antara 0 dengan 6 kalau berinteraksi ya tadi padatan A 0, maka di padatan B harusnya ada 6 karena jumlah energi dalam sistem tertutup ini adalah 6. Nah, ini untuk mendapatkan microstate total atau jumlah keadaan total atau jumlah konfigurasi total adalah perkalian dari dua padatan ini, sehingga kalau dikalikan maka jumlahnya menjadi 462. Nah, ini kalau diplot dari distribusi energinya di sumbu X ya, KA 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah dari keadaan, jumlah dari microstate atau jumlah konfigurasi, maka didapat yang paling tinggi microstate-nya adalah, paling banyak microstate-nya adalah yang energinya 3 di padatan A dan 3 di padatan B. Jadi ini hasilnya ya. Nah, asumsi di dalam mekanika statistik adalah pada sistem yang terisolasi seperti ini dan mereka berada dalam kesetimbangan termal, artinya energi bisa pindah-pindah ya, seluruh microstate memiliki peluang yang sama. Nah, seluruh microstate, coba kita lihat microstate yang dimaksud itu apa. Jadi sini ada 200 itu salah satu microstate, 020 salah satu microstate juga. Nah, 200 maupun 020 peluangnya sama untuk terjadi. Jadi kalau di sini kita jumlahkan ada berapa microstate nih? Ada 1, ada 3, ada 6, ini udah 10, ini ada 10, berarti ada 20 ya. Berarti peluangnya terjadi 200 itu adalah 1/20 dan peluangnya terjadi 020 juga sama yaitu 1/20. Itu asumsi dasar dalam mekanika statistik. Maksudnya kalimat ini adalah itu ya. Jadi semakin banyak jumlah microstate di sini 100, maka peluangnya tentu juga semakin besar. Nah, ini yang kesimpulan kita di Stowaway. Ketika peluangnya ini semakin besar, maka kemungkinan yang terjadi di dalam dua padatan ini, kalau Stowaway kan 2 gas, kalau ini 2 padatan, itu adalah mereka mendistribusikan energinya 3 dan 3. Jadi 3 unit di padatan A, 3 unit di padatan B. Nah, sebelumnya diberikan 6 saja. 6 ini terserah mau dibagi bagaimana. Jadi sistemnya itu berinteraksi, ada kalor yang dilepaskan satu sama lain, sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah ternyata solid A3, padatan A3 dan padatan B3. Dan ini wajar dari sisi Nah, bagaimana kalau misalnya jumlahnya ini diperbanyak? Jadi jumlah osilator harmoniknya lebih real. Ini ada 300 atom di padatan A, 200 atom di padatan B, walaupun ini masih sangat kecil ya. Kemudian energi totalnya yang diberikan adalah 100 unit energi. Nah, ini dibagi-bagi ke dalam sistem, tabel yang sama disusun menggunakan rumus yang sudah kita sampaikan sebelumnya dari buku Stowaway, bisa dihitung. Dan ketemu di sini bahwa omega total atau jumlah keadaan
maksimum itu berada pada pembagian energi di 60 nih ya. 60 unit energi di padatan A dan sisanya 40 unit energi di padatan B. Kenapa? Karena padatan A ini ada 300 oscillator harmonik, B ada 200. Jadi mereka tentu tidak simetris di tengah ya, bukan di 50-50 pembagiannya, tapi di 60 dan 40. Nah, kita lihat di sini ketika sistem terisolasi ini berada dalam keseimbangan termal, mereka bisa interaksi termal satu sama lain, maka di sini kita lihat yang terjadi adalah pembagian energinya akan mengikuti mana yang jumlah mikrostate-nya paling tinggi. Yang jumlah mikrostate-nya yang paling tinggi adalah 60. Jadi kenapa satu bahan atau padatan cair bahkan punya suhu tinggi, kemudian dikontakkan dengan yang suhu rendah, maka kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, ya karena ini adalah fenomena probabilistik gitu, peluang. Nah, mereka harus begitu karena yang paling banyak mikrostate-nya adalah peluang transfer energi ke arah yang lebih dingin. Jadi kalau di sini adalah muncul nilai yang setimbang itu adalah 60 dan 40. Nah, ini merupakan salah satu kekuatan prediksi dari fisika statistik. Jadi dengan peluang kita bisa menjelaskan bahwa transfer energi dalam bentuk kalor terjadi ke arah yang peluang mikrostate-nya yang paling besar. Nah, dalam hal ini mikrostate itu tidak lain adalah besaran entropi. Jadi sebelumnya di story juga dibahas bahwa mikrostate omega itu bisa dihitung menjadi satu besaran entropi yaitu K lan dikalikan omeganya. Nah, dalam contoh yang di Schrödinger di buku ini, maka kita gunakan sebuah padatan tadi dan bisa dihitung rumusannya di sini untuk jumlah mikrostate yang ada di padatan itu adalah omega. Di sini omega itu dihitung dari E, bilangan E ya, kemudian Q dibagi dengan N, dipangkatkan dengan N lagi. Nah, di sini kalau dihitung entropinya, ini kalau dihitung jumlahnya akan sangat besar ya, apalagi kalau N-nya tadi cukup banyak, 300 gitu. Jadi sepertiga EQ per N pangkat 300. Nah, kalau dihitung entropinya di sini yaitu S, K, lan EQ per N pangkat N, maka N-nya ke depan, K lan Q per N. Kemudian E-nya adalah dan E ini adalah plus 1, maka kita bisa hitung dengan misal ya di sini N 10 pangkat 22, Q 10 pangkat 24, rasio antara Q dan N tidak cukup besar, kecil aja di sini, dan kita bisa hitung nilainya menjadi 5,6, jadi 5,6 kali 10 pangkat 22 untuk N-nya, dikalikan K. Nah, K sendiri bilangan konstanta Boltzmann ya. K ini cukup kecil nilainya sehingga kalian lihat di sini 0,77 Joule per Kelvin. Nah, ini adalah nilai entropi. Dan kita tahu entropi juga kalau di total dari dua sistem itu adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan entropi A plus entropi B. Nah, dari sini kita masuk ke interaksi. Dan di sini interaksi adalah bagaimana hubungan entropi dengan suhu dan tekanan. Kemudian nanti yang bagian keempat kita masuk ke statistika klasik Boltzmann. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk mengerjakan latihan.